Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Fajar Fakri, SPAM, MSPAM, dosen Departemen Farmasi Universitas Syahkuala yang saat ini bergabung dalam tim keilmuan farmakologi. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 Farmasi di Universitas Syahkuala, kemudian melanjutkan pendidikan profesi apoteker di Universitas Padjadjaran Bandung, dan lulus Magister Farmasi di Institut Teknologi Bandung di bidang farmakologi dan toksikologi. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan pengajaran yang dilaksanakan di Departemen Farmasi pada mata kuliah Farmakologi Dasar. Farmakologi Dasar merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan dengan metode pengajaran tim teaching. Mata kuliah ini akan mempelajari prinsip-prinsip dasar interaksi obat dengan tubuh, meliputi farmakokinetika, farmakodinamik, mekanisme kerja obat, efek terapi, efek samping obat, toksisitas obat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon obat. Mata kuliah ini juga membahas pengelolaan obat berdasarkan sistem organ, prinsip penggunaan obat secara rasional, dan dasar-dasar pengembangan terapi berbasis bukti. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, yaitu terdapat 3 CPMK yang menaungi mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta bekerjasama dalam melakukan pembelajaran dan penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian, dengan menunjukkan sikap peduli, peka, empati terhadap lingkungan, saling menghargai, dan terbuka untuk perbaikan diri. Adapun CPMK berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan teori, prinsip, metode, prosedur, serta aplikasi ilmu sains dasar, ilmu biomedik, ilmu dasar farmasi, dan ilmu kesehatan masyarakat dalam mendukung pembelajaran dan praktik farmasian. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi penyakit, menginterpretasikan hasil laboratorium, memilih acuan, merekomendasikan terapi dengan mempertimbangkan mekanisme kerja obat yang sesuai dengan prinsip evidence-based medicine. Adapun materi pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar yaitu meliputi pertemuan pertama berhubungan dengan pengantar farmakologi, yaitu terkait dengan konsep dasar farmakologi, ruang lingkup, dan pengembangan obat. Pertemuan berikutnya yaitu berhubungan dengan konsep farmakokinetika obat. Konsep berikutnya adalah konsep farmakodinamik obat, konsep toksisitas obat, dan akan dibahas beberapa golongan obat, yaitu golongan obat non-opioid ataupun disebut dengan NSAID, golongan obat antihistamin, golongan obat antidiabetik oral, golongan obat diuretik, dan juga nanti akan dibahas terkait dengan anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom. Nah, dalam topik ini terdapat beberapa obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Selain itu, pada mata kuliah ini juga akan membahas tentang beberapa golongan obat lainnya, yaitu golongan obat anti diare, golongan obat laksatif. Kemudian kita juga akan bahas tentang golongan obat antibakteri atau antibiotik, serta golongan obat antimikobakteri yang berhubungan dengan pada penyakit TBC. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan golongan obat anti jamur, anti protozoa, dan juga obat cacing atau disebut dengan anti helmintik, serta kita juga akan bahas tentang antiviral. Selain itu, dari semua golongan tadi, kita juga akan membahas tentang obat antimikroba yang aman dan bisa digunakan oleh ibu hamil dan menyusui. Pertemuan kuliah farmakologi dasar ini dilaksanakan selama 16 minggu pertemuan, dengan 2 pertemuan yang terdiri dari pertemuan 2 jam dan pertemuan 1 jam setiap minggunya. Adapun metode pembelajaran mata kuliah ini mengkombinasikan beberapa metode yang terpusat pada mahasiswa ataupun disebut dengan student-centered learning, yaitu terdapat metode kuliah interaktif melalui penyampaian konsep dasar penggunaan media interaktif yang diselingi dengan pertanyaan dan juga kuis singkat oleh dosennya. Berikutnya juga terdapat metode case-based learning, yaitu mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus sederhana mengenai penggunaan obat. Dan berikutnya juga menggunakan metode team-based learning yang meliputi mahasiswa bekerja dalam tim menyelesaikan kasus yang diberikan oleh dosen yang nanti akan dilanjutkan dengan prestasi kelompok. Adapun proses evaluasi pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar ini meliputi ada aspek kuis
sebesar 10%. Aspek tugas, baik itu tugas 1 maupun tugas 2, dengan nilai total 30%. Dan juga terdapat ujian tengah semester dengan nilai total 30%, dan juga ujian akhir semester dengan nilai total 30%. Berikut adalah proses pengajaran mata kuliah farmakologi dasar dengan topik fase farmakokinetika, absorpsi dan distribusi pada pertemuan 3 mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik dan sehat. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pada sesi ini dengan baik ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat topik lanjutan dari mata kuliah farmakologi dasar, yaitu pada topik fase farmakokinetika, khususnya yang berhubungan dengan absorpsi dan distribusi obat. Ya. Nah, terkait dengan kemampuan yang diharapkan dari pertemuan ini, bahwasanya teman-teman akan memahami dengan bagus terkait dengan mekanisme transportasi obat dalam tubuh, ya. Kemudian juga akan memahami tentang sistem barier secara fisiologis dan juga berhubungan dengan membran biologis yang akan mempengaruhi proses absorpsi obat. Nah, pada pertemuan ini juga, ya, teman-teman diharapkan akan memahami dan juga mampu menjelaskan pengaruh, ya, proses absorpsi dan distribusi obat dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses tersebut. Di antaranya yaitu faktor permebiasi membran, faktor koefisien partisi, dan juga derajat ionisasi serta hubungan dengan ikatan obat dengan protein plasma. Nah, ini adalah beberapa referensi ya yang akan kita gunakan selama pertemuan ini ya. Jadi ada 3 referensi utama ya, ada farmakologi ini karangan dari Wallen ya, kemudian ada Katzung, kemudian ada juga Rang and Dels ya. Itu adalah beberapa referensi yang akan kita gunakan dalam pembahasan pertemuan pada kesempatan ini. Nah, sebelumnya ya, di pertemuan yang lalu kita udah pernah membahas tentang fase biofarmasi ya, di mana pada fase ini itu terdapat beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan agar obat tersebut bisa bekerja dengan baik dalam tubuh kita, yaitu ada parameter fisikokimia obat, bentuk sediaan obat tersebut, dan juga rute pemberiannya. Nah, terkait dengan topik ini sebelumnya udah pernah dipelajari ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Atau ada yang ingin tanyakan nggak dengan pertemuan sebelumnya? Tidak ada ya? Oke ya, harapannya sudah sangat paham ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini ya, kita akan fokus pada 2 topik ini, yaitu berhubungan dengan fase farmakokinetika, yaitu khususnya proses absorpsi dan distribusi obat. Nah, ini merupakan rangkaian ya, agar apa? Agar obat dapat berdekatan dengan tapak kerjanya sehingga bisa melewati bisa memberikan efek. Nah, kita udah bahas tentang fase ini, kemudian kita akan lanjutkan fase berikutnya, itu fase farmakokinetika obat. Nah, oke ya, sebelum kita melihat ya lebih jauh ya terkait dengan tadi dua mekanisme ya yang berhubungan dengan absorpsi dan distribusi, kita harus paham terlebih dahulu nih terkait dengan apa itu farmakokinetika obat ya. Nah, ini adalah bidang ya yang mempelajari terkait dengan bagaimana obat tersebut ya diperlakukan oleh tubuh kita. Nah, jadi ilmu ini dia akan mempelajari ya apa tubuh lakukan terhadap obat setelah kita minum. Di obat setelah kita minum, bagaimana tubuh memperlakukannya ya. Nah, dan dia itu melalui persatuan waktu. Kenapa? Ini berhubungan dengan kinetik, ada perubahan di situ terhadap persatuan waktu. Nah, gambar ini itu menggambarkan beberapa fase yang terdapat di farmakokinetika obat ya. Ada absorpsi ya, ada distribusi obat ya, ada metabolisme, dan juga ada ekskresi obat. Nah, keempat fase ini itu saling berhubungan dan saling ada kaitannya gitu ya. Nah, kita akan berfokus pada 2 fase ini ya, ada fase absorpsi dan distribusi obat. Oke ya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini merupakan gambaran ya ketika obat telah diberikan terhadap tubuh kita ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi pada fase absorpsi itu adalah proses perpindahan obat yang dari tempat pemberiannya menuju ke sirkulasi darah ya.
Jadi obat tersebut setelah dilakukan pemberian, baik itu secara oral ya, ada perkutan melalui kulit, ada intravena, kemudian ada intramuskular, ada intratekal, dan juga ada inhalasi. Nah, ketika obat telah diberikan ini, dia akan masuk ya, terabsorpsi ke beberapa bagian. Nah, ada satu rute yang dia itu tidak perlu melewati proses absorpsi, yaitu rute apa? Rute intravena ya. Kenapa intravena tidak perlu proses absorpsi? Ya betul, karena dia itu langsung masuk dalam sirkulasi darah, ya, tanpa proses melewati beberapa membran di saluran cerna kita, oke ya, atau di bagian tubuh lainnya. Baik, nah proses absorpsi ini dia akan nanti ada beberapa proses lanjutan ya, yang berhubungan bagaimana obat tersebut bisa melintasi membran, baik itu dengan cara difusi pasif maupun transport aktif, gitu ya. Nah, tadi kita bahas masih tentang absorpsi obat ya, perpindahan obat dalam tubuh kita. Gambar ini bisa kalian lihat ya, bagaimana obat tersebut bisa berpindah dalam tubuh kita ya. Nah, ini adalah bagian extracellular cell ya, ini membran sel ya, yang terdapat beberapa layer ya, ataupun disebut dengan phospholipid bilayer. Nah, ini adalah beberapa zat ataupun obat yang nanti akan berpindah ke bagian intraseluler ya, yang dia itu akan menembus membran sel ini. Nah, jadi konsepnya adalah, jadi ketika obat diminum ya, kita minum obat tersebut. Nah, jadi obat ini kalau diminum dia itu nggak bergerak ke seluruh tubuh kita, dia akan bekerja. Bahkan dia akan cenderung dibuang kembali oleh feses kita atau melalui urin kita. Nah, tapi apa? Dia harus melalui ada proses perpindahan di situ, melewati beberapa membran ya. Nah, misalnya kita contohkanlah nih, ada obat misalnya obat benzodiazepin. Ini obat apa? Obat untuk menenangkan ya, untuk sedasi hipnotik ya. Mungkin udah pernah dengar waktu pasien apa biasanya pakai obat ini? Apa? Jiwa ya, berbuang gangguan jiwa. Misalnya apa? Kondisi apa misalnya? Skizofrenia, kemudian apalagi depresi ya, susah tidur dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi obat ini kalau misalnya diminum aja dia tetap berada dalam saluran cerna, maka dia akan bekerja. Jadi apa harus dilakukan? Obat ini harus mampu dia berjalan, berpindah ya, masuk ke dalam target kerjanya, yaitu di otak kita, sehingga dia memberikan efek sebagai efek penenang di situ. Ya. Nah, jadi perpindahan obat ini itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Ada disebut dengan faktor permeasi membran, kemampuan membran itu untuk ditembus oleh obat tersebut. Nah, baik itu ada secara transportasi pasif maupun secara transport aktif di situ, ya. Nah, apa bedanya gitu ya? Kalau pasif dia tidak membutuhkan energi, tidak membutuhkan ATP di situ. Tapi kalau aktif membutuhkan energi ataupun ATP di situ ya. Nah, ada juga disebut dengan diffusive law ya. Ini adalah terkait dengan aturan ya. Perhitungan-perhitungan yang bisa kita memperkirakan ya terkait dengan apa konsentrasi suatu kompartemen ataupun obat tersebut. Nah, ada disebut dengan koefisien difusi dan juga ada disebut dengan gradien konsentrasi. Nah, di mana obat akan berpindah dari konsentrasi tertinggi ke terendahnya ya. Nah, itu melalui mekanisme disebut dengan diffusive law ya. Nah, ada juga nih berhubungan dengan kelarutan obat dalam air dan lemak atau disebut dengan koefisien partisi dan juga derajat ionisasi. Jadi nanti akan kita lihat ya apa itu koefisien partisi dan apa itu derajat ionisasi ya yang berhubungan dengan kelarutan obat dalam tubuh kita. Oke. Nah, ini adalah beberapa rintangan ketika obat itu berpindah. Jadi ketika obat kita minum ya, dia akan masuk saluran cerna. Nah, dia juga harus mampu nih melewati beberapa barrier fisiologi tubuh kita. Ya. Ada disebut dengan barrier fisikokimia. Ya. Nah, apa itu barrier fisikokimia? Berhubungan dengan apa? Larutan fisiologi tubuh kita, ya. Di lambung itu cenderung bersifat apa larutannya? Asam kuat. Kenapa asam kuat? Ya, ada HCl situ ya. Nah, ada HCl. HCl ini membuat apa? Larutan lambung menjadi lebih asam, yang pH-nya lebih rendah, ya. Nah, sementara di bagian usus kita ataupun duodenum itu larutannya lebih sifatnya apa? Kebasa ya. Nah,
Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ada disebut dengan lapisan ataupun barrier biologi, ya. Biological barrier. Ini berhubungan dengan apa? Ada disebut dengan bagian mukus. Jadi lambung kita, kenapa dia bisa menahan asam yang sangat kuat? Karena ada lapisan mukus yang melapisinya. Sehingga lambung tidak mengalami disebut dengan korosif, ya, iritasi akibat asam kuat tadi, ya. Ada disebut dengan barrier biologi. Ada juga disebut terakhir barrier transcellular barrier. Ini adalah keterlibatan, ya, protein dalam mengganggu proses absorpsi obat. Ada disebut dengan P-glikoprotein. Nah, protein ini dia itu menyebabkan apa? Bisa membuat obat tersebut yang harusnya masuk dalam membran tapi dia dikeluarkan lagi ke luar sel. Ya, inilah yang sering dibilang sebagai protein pengganggu absorpsi obat. Gitu ya. Sekarang kita lihat ini adalah barrier disebut dengan transcellular barrier, ya. Nah, kita ketahui bahwasanya membran sel tubuh kita terdapat disebut dengan phospholipid bilayer, ya, bilayer. Nah, apa maknanya? Terdapat dua lapisan membran lipid sini, ya. Nah, dia terdapat ada semacam lapisan seluler, ya, yang bisa kalian lihat di sini, ya. Nah, ini adalah dua lapisan seluler, yang mana bagian atas ini sifatnya apa? Hidrofilik, yang dia tuh suka dengan air, ya. Nah, hidrofilik. Nah, sementara yang bawahnya ini, yang ekornya ini, itu bukan bagian yang hidrofobik, ya. Nah, kalau bisa kalian lihat dari gambar ini, mana lebih dominan jumlahnya, ya? Mana lebih dominan jumlahnya antara bagian yang hidrofilik dengan bagian hidrofobik? Lebih banyak bagian hidrofobik. Nah, artinya apa? Obat yang bersifatnya polar, apakah dia mudah menembus ini? Susah, kan? Kenapa? Karena lebih dominan bagian hidrofobik. Nah, inilah bagian tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan transportasi obat, ya. Ada yang sifatnya itu pasif, dia menembus langsung, baik itu melalui pori antar sel tubuh kita, atau membran tubuh kita. Ada juga obat dengan mudah menembus, ya, bagian fosfodilated karena sifatnya suka larut lemak, gitu kan, ataupun lipid soluble drug, artinya obat ini mudah larut lemak sehingga dia mudah menembus membran sel, ya. Nah, ada juga dengan endositosis, dia menelan obat tersebut, ya, seperti kayak sel memakan suatu molekul gitu, ya, sehingga ditelan sehingga masuk dalam sel tubuh manusia. Nah, ini tadi, ya, yang satu protein yang mengganggu absorpsi obat disebut dengan P-glikoprotein, ya. Nah, protein ini itu dia akan mengeflak, ya, mengeluarkan obat dari dalam sel keluar sel gitu. Kemudian ada juga bagian ini, ya, bagian triple B, ya, blood-brain barrier, yang dia itu susah ditembuskan oleh suatu molekul, ya. Jadi bagian ini kenapa susah? Karena dia itu sangat berbeda dengan pembuluh darah lainnya. Dia lebih rapat, lebih rigid bentuknya. Sementara yang bagian pembuluh darah lainnya itu lebih permeable, ya, bahkan terdapat pori, ya, sehingga dia mudah berpindah obat dari dalam sel keluar sel gitu. Kemudian ada juga obat-obat yang dia itu ukuran partikel sangat kecil. Nah, ini obat didesain, ya, agar dia bisa terlarut dengan bentuk partikel sangat kecil sehingga dia akan mudah menembus sistem saudara otak kita. Nah, atau melalui proses protein transporter yang menggunakan energi ataupun ATP, gitu, ya. Obat dengan biofilitasnya yang diberikan secara oral itu akan cenderung lebih rendah biofilitasnya, ya, dibandingkan dengan obat yang diberikan secara intravena. Dia akan cenderung 100% karena semua obat masuk dalam darah, gitu, ya. Nah, jadi ini digunakan, ya, dalam banyak pertimbangan, terutama untuk obat-obat yang indeks terapi sempit, ya. Kita bisa memperkirakan tuh berapa rentang antara jumlah obat toksik dengan jumlah obat terapinya, ya, dengan mempertimbangkan nilai AUC ini dan dibandingkan dengan intravena, antara oral dan intravena. Oke, selesai tentang topik absorpsi. Tanya kan? Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan kita udah bahas tentang AUC, Pak. AUC. Itu hubungan dia dengan waktu pemberian itu gimana, Pak? Kayak kan ada obat yang
suntikan dalam sehari itu sekali, ada juga 2 kali, dan ada juga kadang dia terkait aturan pemberiannya, ada yang setelah makan dan sebelum makan. Nah itu dengan AUC ini dia ada pengaruhnya atau tidak? Baik, tadi pertanyaan Alvin, apakah ada hubungan nggak terkait dengan antara AUC dengan interval pemberian obat? Nah, hubungan secara langsung ada ya. Karena apa? AUC ini mencerminkan jumlah obat yang ada dalam darah kita, ya. Ketika obat masuk dalam darah, dia akan semakin meningkat sampai dia terdapat pada konsentrasi maksimumnya ataupun disebut dengan Cmax, ya. Nah, di fase ini ya, obat akan mengalami macam proses. Ada proses distribusi ya, ada proses metabolisme juga ekskresi. Sehingga obat lama-kelamaan dia akan menurun jumlah dalam darah sampai dia habis dikeluarkan. Nah, tadi ya terkait interval pemberian obat itu lebih spesifiknya berhubungan dengan T setengah obat, ya. Nah, T setengah itulah jumlah obat yang tersisa sekitar berapa persen? 50% dalam darah kita, ya. Artinya seginilah nih pikiran kita. Nah, jadi harapannya apa? Obat ini dia diharapkan terus berada pada rentang terapeutiknya, ya. Jadi kalau misalnya kita buat kurva seperti ini, ya, inilah kurva pemberian obat plasma obat dalam darah dengan pada rentang waktu, ya. Nah, ada disebut dengan rentang terapeutik, ya, istilahnya. Nah, ini disebut rentang terapeutik. Ini adalah subterapeutik, ya. Inilah rentang toksiknya. Jadi apa harapan dengan obat tersebut? Obat diharapkan dia tetap berada pada rentang ini, ya, rentang ini. Nah, sehingga ketika obat udah masuk rentang ini, itu sering disebut dengan T setengah obat, maka obat tidak lagi memberikan terapi yang cukup bagi tubuh kita. Sehingga kita perlu lagi memberikan obat berikutnya, ya. Nah, jadi jarak antara pemberian obat pertama, ini dosis pertama, ya, D1, di D2. Nah, tersebut dengan tau, ya. Interval pemberian obat, itulah jarak kapan kita harus minum obat berikutnya, ya. Maka muncul tuh sehari kita minum misalnya 2 kali sehari. Apa tujuannya? Agar obat tersebut tetap berada pada rentang terapeutiknya, gitu, ya. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa rentang terapeutik ini akan membuat obat itu akan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Nah, Zara pernah baca terkait obat haloperidol bifenoat, di mana obat ini memiliki waktu paruh yang singkat. Nah, tapi mengapa bisa obat yang memiliki waktu paruh singkat itu bisa bertahan lama hingga berminggu-minggu dalam tubuh? Oke, baik, ya, Zora, itu pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan waktu paruh obat dan juga efek yang dihasilkan, ya. Nah, sebenarnya waktu paruh itu dia berhubungan dengan jumlah obat dalam darah kita, bukan dalam jaringan lainnya, ya. Jadi perhitungan waktu paruh itu dia mempertimbangkan berapa jumlah obat dalam plasma, bukan berapa jumlah obat dalam jaringan. Nah, pada kasus ini, ya, haloperidol ya tadi, ya, obatnya, ya. Nah, haloperidol ini dia memang obatnya cenderung mengikat adiposa, lemak. Nah, jadi apa dampaknya? Ya, obat yang harus dalam darah, tapi dia menumpuk di jaringan adiposa. Tapi jumlah obat darah semakin menipis jumlahnya, karena dia akan cenderung mengikat jaringan lemak, gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat profilnya secara farmakokinetika, obat ini akan cenderung lebih singkat dari setengahnya. Bukan berkurang akibat proses ekskresi, tidak, tapi berkurang akibat obat ini menumpuk jaringan lemak. Nah, ketika obat berkaitan dengan lipid, ya, misalnya ini, ya, ada interaksi obat dengan lipid. Nah, ini ada obat bebas. Nah, dia ada disebut dengan interaksi kesetimbangan, ya, yang sifatnya adalah ikatan sementara. Ya, jadi interaksi obat dengan lipid itu dia sifatnya kesetimbangan, ya. Jadi ada berapa jumlah obat yang berkaitan dengan lipid, ada juga obat tersebut terlepas dari lipid yang tempat diikat tadi, sehingga dia akan berada pada kondisi bebas, ya, obat bebas. Izin
izin bertanya, tadi dibahas pula tentang prodrugs. Prodrugs. Mengapa tidak semua obat diberikan dalam bentuk prodrugs atau apa yang lebih menguntungkan dibandingkan obat biasa? Oke, baik ya, Zati ya. Tadi pertanyaan bagus ya terkait dengan kenapa nggak semua obat dibuat dalam bentuk prodrug gitu ya. Atau sebaliknya, apa keuntungan produk tersebut ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke stabilitas ya, stabilitas. Jadi ada obat sengaja dibuat dalam bentuk tidak aktif agar dia itu ketika berinteraksi dengan saluran cerna kita, dia tidak memberikan efek yang berlebihan. Nah, misalnya apa? Omeprazol misalnya. Itu apa? Omeprazol? Obat lambung kan? Nah, dia itu prodrug. Dia akan aktif ketika dia berinteraksi dengan cairan asam dalam tubuh kita, dan juga ketika dia di metabolisme dalam hati gitu. Nah, kalau misalnya diberikan secara aktif langsung golongan PPI, maka dia akan cenderung ya tidak memberikan efek. Kenapa? Rusak dengan asam. Itu sama hal juga dengan gini ya. Obat yang golongan protein misalnya kayak insulin, kenapa nggak diberikan secara oral? Kenapa diberikan secara injeksi? Nah, sebenarnya ada banyak pertimbangan produk ini ya. Tadi diantara stabilitas ya, karena dia itu efeknya kita berharap tidak langsung tapi bertahap. Nah, dan dia itu produk ini tidak banyak obatnya, sedikit obat produk tersebut, nggak banyak. Tapi dia ada obatnya ya. Apa kekurangan produk ini? Produk ini, dia kekurangannya jika gini, ada pasien dengan kondisi gangguan hati misalnya. Nah, dia itu nggak bisa diaktifkan gitu. Kenapa? Dia harus diaktifkan ketika ada enzim sitokrom P450 dalam hati kita untuk diaktifkan. Nah, tapi kalau misalnya ada pasien gangguan hati, dia tidak bisa diaktifkan, sehingga dia diberikan obat-obat yang sifatnya aktif di awal. Ya, itulah kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi kita hari ini membahas tentang aspek farmakokinetika obat, khususnya aspek absorpsi dan distribusi obat. Aspek absorpsi obat ini adalah proses perpindahan obat ke sistemik ya, dari dia sangat ditentukan oleh nilai bioavailabilitas obat tersebut ya, dan juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara sifat fisikokimia obat ya, nilai pKa tadi ya, kemudian ada lipofilisitas, dan juga termasuk ukuran molekul yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian berhubungan dengan rute pemberian obat ya, dan beberapa hal lainnya yang menjadi perhatian kita dalam menilai keberhasilan absorpsi obat tersebut. Nah, sementara distribusi obat adalah proses penyebaran obat ya, dalam sirkulasi sistemik sampai ke jalan targetnya. Nah, ini terdapat juga beberapa faktor mempengaruhinya. Ada faktor perfusi jaringan ya, pengaruh biologis, dan juga interaksi obat dengan protein ataupun dengan jaringan tempat dia didistribusikan gitu ya. Baik ya, demikian untuk kuliah kita pada sesi ini ya. Namun ada tugas pertemuan 3 terkait dengan mini case analysis. Nah, kalian nanti akan mengkaji ya terkait dengan mengapa respon obat berbeda pada setiap pasien. Nah, ini sebenarnya penting sekali nih dipahami di farmakologi dasar ya. Karena obat yang sama efeknya juga akan berbeda pada orang berbeda gitu ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk laporan maksimal 2-3 halaman ya, dengan menggunakan minimal 5 referensi terbaru gitu. Ya, kemudian akan dipresentasikan dalam kelas ya, dengan nanti kita sampling siapa yang akan presentasikan di kelas ya. Nah, untuk tugas ini kita ada rubrik penilaiannya ya. Nah, ini beberapa persen rubrik penilaiannya yang akan digunakan untuk penilaian tugas kalian. Ya, tertinggi adalah aspek ini ya, ketepatan analisis farmakokinetika 30%, dan juga analisis kasus pasien 30%. Ini beberapa poin yang akan dinilai ya dalam tugas yang kalian kerjakan nantinya. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses penjaringan mata kuliah farmakologi dasar. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.